Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Kusam bin Abbas. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kusam bin Al-Abbas adalah seorang negarawan dan pengkhotbah Arab yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tengah, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan. Ia dikenal sebagai pengkhotbah Islam pertama di Samarkand dan gugur saat mempertahankan kota tersebut dari serangan musuh. Selain itu, makamnya kini menjadi bagian dari situs bersejarah Sa'i Zinda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama adalah Kusam bin Al-Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga merupakan sepupu pertama beliau. Kusam bin Al-Abbas menjabat sebagai pemimpin Mekah di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, serta terlibat dalam ekspedisi penaklukan Asia Tengah di bawah komando Gubernur Khorasan, Said bin Utsman. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang membawa ajaran Islam ke kawasan Asia Tengah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kusam bin Al-Abbas lahir sekitar tahun 624 Masehi di Madinah dan wafat pada tahun 677 Masehi di Samarkand. Madrasah Kusamiyah dibangun di atas makamnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Sanjar dari dinasti Seljuk, yang memerintah antara tahun 1118 hingga 1157 Masehi. Kemudian, pada masa kekuasaan Amir Timur atau Timur Leng di abad ke-14, sebuah mausolem didirikan untuk menghormatinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kusam bin Al-Abbas lahir di Madinah, Jazirah Arab, menjabat di Mekah, dan kemudian melakukan dakwah serta syahid di Samarkand, wilayah yang sekarang berada dalam negara Uzbekistan. Ia dimakamkan di pemakaman Bonunozia, Samarkand, yang kemudian menjadi bagian dari kompleks arsitektur terkenal Sa'i Zinda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa ini penting karena Kusam bin Al-Abbas adalah pelopor dalam penyebaran Islam ke wilayah Asia Tengah, menjadikannya figur sentral dalam sejarah Islam regional. Peranannya dalam mempertahankan Samarkand dan menegakkan hukum Islam menjadikannya tokoh yang dihormati oleh masyarakat Muslim lokal. Kehadirannya diabadikan melalui pembangunan tempat-tempat bersejarah, menunjukkan dampak dakwah Islam secara geografis dan kultural. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah dilantik menjadi pemimpin Mekah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Kusam bin Al-Abbas kemudian ikut serta dalam ekspedisi penaklukan Asia Tengah yang dipimpin oleh Said bin Utsman atas perintah dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam ekspedisi ini, Kusam bin Al-Abbas diperintahkan untuk tetap tinggal di Samarkand guna menyebarkan Islam dan menerapkan hukum syariah. Ia terlibat dalam beberapa konflik bersenjata untuk mempertahankan wilayah tersebut, hingga akhirnya gugur saat kota Samarkand diserang oleh bangsa Sogdiana pada tahun 677. Kusam bin Al-Abbas merupakan tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah, khususnya di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Nama Kusam bin Al-Abbas berasal dari keturunan Bani Hashim, karena beliau adalah putra dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang juga merupakan paman Nabi Muhammad, sehingga Kusam bin Al-Abbas adalah sepupu kandung Nabi Muhammad. Kedekatan hubungan keluarga ini membuat Kusam bin Al-Abbas termasuk ke dalam kalangan Ahlul Bait, yang memiliki kedudukan mulia dalam sejarah Islam. Kusam bin Al-Abbas turut serta dalam berbagai peristiwa penting pada masa awal Islam. Salah satu kiprah pentingnya adalah ketika beliau ditunjuk oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin atau penguasa Mekah. Penunjukan ini menandakan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap integritas dan kapasitas kepemimpinan Kusam bin Al-Abbas, mengingat Mekah merupakan kota suci umat Islam dan pusat spiritualitas yang strategis.
Setelah masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Qusam bin al-Abbas tetap aktif dalam dunia politik dan dakwah. Ketika wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah berkembang ke arah timur, Qusam bin al-Abbas bergabung dalam ekspedisi militer dan dakwah ke wilayah Asia Tengah. Ekspedisi ini dipimpin oleh Gubernur Khorasan, Said bin Utsman, yang mendapat mandat dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memperluas pengaruh Islam di luar wilayah Persia. Dalam ekspedisi ke Samarkand, Qusam bin al-Abbas memiliki peran strategis bukan hanya sebagai peserta perang, tetapi juga sebagai tokoh dakwah dan pendakwah utama. Beliau merupakan salah satu orang pertama yang secara resmi menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat lokal Samarkand, menjadikannya sebagai pengkhotbah Islam pertama di wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan. Setelah Samarkand berhasil ditaklukkan, Qusam bin al-Abbas mendapat perintah dari Said bin Utsman untuk menetap di sana sebagai pemimpin keagamaan dan politik, dengan tugas menyebarkan ajaran Islam, membimbing masyarakat setempat, dan menegakkan syariat Islam. Keberadaan Qusam bin al-Abbas di Samarkand menjadi bagian penting dari proses Islamisasi Asia Tengah. Beliau membangun jaringan keagamaan dan sosial yang mendukung dakwah Islam, serta memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang saat itu masih asing bagi masyarakat lokal yang mayoritas menganut ajaran Zoroastrianisme dan kepercayaan lokal lainnya. Penolakan terhadap ajaran baru ini memunculkan berbagai bentuk perlawanan dari kelompok masyarakat lokal, khususnya suku Sogdiana yang merupakan kelompok etnis dominan di kawasan tersebut. Pada tahun 677, Samarkand mengalami serangan dari suku Sogdiana yang berusaha merebut kembali wilayahnya. Dalam peristiwa ini, Qusam bin al-Abbas gugur sebagai syahid saat mempertahankan kota dan komunitas muslim yang baru terbentuk. Wafatnya Qusam bin al-Abbas dalam keadaan membela Islam dan komunitasnya menjadikannya sebagai syuhada yang sangat dihormati dalam sejarah Islam di kawasan tersebut. Jenazah Qusam bin al-Abbas dimakamkan di kawasan Bonu Nozia di Samarkand. Makam beliau kemudian menjadi tempat ziarah dan dihormati oleh masyarakat muslim lokal. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Sanjar dari dinasti Seljuk yang berkuasa antara tahun 1118 hingga 1157, dibangunlah sebuah madrasah yang diberi nama Qusamiyah di sekitar makam Qusam bin al-Abbas. Pembangunan ini menunjukkan penghargaan besar terhadap peran dan jasa beliau dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut, walaupun bangunan madrasah tersebut kini tidak lagi berdiri. Pada masa pemerintahan Amir Timur, atau Timur Leng, penguasa besar dari Asia Tengah yang mendirikan Kekaisaran Timurid, dibangun sebuah mausolem yang megah di atas makam Qusam bin al-Abbas. Mausolem tersebut dihiasi dengan ukiran kaligrafi Arab, motif geometris, serta desain khas arsitektur Timurid yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Islam pada masa itu. Bangunan ini kemudian menjadi bagian integral dari kompleks arsitektur Sa'i Zinda, yang dikenal sebagai salah satu situs suci dan bersejarah paling penting di Asia Tengah. Sa'i Zinda menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para bangsawan, ulama, dan tokoh penting dalam sejarah Islam di kawasan itu, termasuk Qusam bin al-Abbas. Kompleks Sa'i Zinda memiliki nilai historis, religius, dan arsitektural yang sangat tinggi, sehingga menjadi objek studi para sejarawan, arkeolog, dan ahli warisan budaya. Keberadaan makam Qusam bin al-Abbas di sana menjadi simbol penting dari jejak awal dakwah Islam di Asia Tengah dan kontribusi para sahabat Nabi Muhammad dalam perluasan wilayah serta penyebaran nilai-nilai Islam. Dalam perspektif sosial budaya, tokoh seperti Qusam bin al-Abbas menunjukkan bahwa penyebaran Islam ke Asia Tengah bukan hanya melalui penaklukan militer semata, tetapi juga melalui pendekatan keilmuan, dakwah, dan pengabdian sosial.
Keberadaan tokoh religius yang mampu menyatukan kepemimpinan spiritual dan administratif memainkan peranan besar dalam membentuk struktur masyarakat Muslim yang baru di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh sistem kepercayaan lokal. Dengan demikian, Qusam bin al-Abbas bukan sekadar tokoh sejarah militer, tetapi juga merupakan figur transformatif dalam sejarah dakwah Islam global. Beliau adalah perwakilan dari generasi sahabat Nabi Muhammad yang melanjutkan perjuangan dakwah ke wilayah-wilayah baru, dan perannya tetap dikenang hingga saat ini melalui keberadaan kompleks Sa'i Zinda yang menjadi warisan sejarah Islam yang tak ternilai di jantung Asia Tengah. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.